sholat. Iya benar, memang tentang sholat juga. Makanya itu tujuan sholat apa ini nggak pernah dibuka, nggak pernah diterangkan. Tujuan daripada sholat itu kan untuk mengenal. Setelah kita mengenal, baru kita bisa bersahadat. Kan itu. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban. Lalu lebih wajib manakah sholat yang dijalani oleh Nabi sama sholat yang setiap hari kita jalani? Ya, sebenarnya kalau definisi akhirnya, kalau kita kembali kan mengenal dulu. Mengenal dulu. Nah, ya mengenal dulu. Bagaimana kita bisa ibadah kita sempurna kalau orang yang kita sembah tidak kita kenal. Lalu kita mengenal kepada siapa Pak di situ? Nah, di sini tentu bagaimana kita cara mengenal, maka diajarkan kepada Nabi untuk mengenal Tuhan, manusia mengenal kepada dirinya. Dirinya sama Tuhan sama Allah, samakah mereka? Beda. Tuhan sama Allah. Untuk mengenal Allahnya kita harus kenal diri dulu. Terus? Nah, baru kita bisa mengetahui keberadaan Allahnya. Caranya bagaimana tuh? Nah, itu caranya seperti sholat tadi. Sholat Najirabah. Nah, itu yang pernah diterangkan secara umum. Bagaimana cara Muhammad engkau sholat kepada Tuhanmu? Akan Nabi berkata, al-musolli Najirabah. Sholat itu berhubungan langsung antara manusia dengan Tuhan. Hasilnya, maka jadilah seorang kamu akan bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, kok dia bisa bercakap-cakap sih? Dia bisa. Nah, kalau enggak itu sholat kita sembah dengan siapa? Samakah gitu kita sholat biasa sama sholat Najirabah? Iya beda. Jelas beda. Kalau sholat al-musolli Najirabah dia nggak pakai prosedur. Yang tidak ada batas. Nah, dan tidak ada batas. Mau kapanpun jadi. Kuncinya saya bisa menguasai ketenangan kita. Asal jiwa kita bisa kita tenang, bersih, mulus, maka baru diperintah, hai jiwa yang tenang, menghadaplah pada Tuhanmu agar hatimu merasa puas. Puasnya kan luas, tinggal tergantung kebutuhan orang itu sendiri. Di sini juga ada hadis riwayat Tabrani, Pak. Allah yang Maha Suci pada hari kiamat membangkitkan ulama, kemudian dia berfirman, wahai golongan ulama, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku padamu kecuali karunia aku mengenal tentang kamu akan aku. Letak ilmuku padamu agar aku tidak menyiksamu. Pergilah karena aku telah memberi ampunan kepadamu. Nah, makanya ilmu itu ada dua. Ya. Abang bisa ilmu belajar pesantren, baca buku, belajar dengan orang lain. Bisa. Nah, itulah ilmu yang tidak diletakkan. Ya. Tapi ilmu yang diletakkan pemberian Allah, maka beruntunglah orang yang diberi ilmu itu pemberian. Yang meletakkan kan maksudnya pemberian. Iya, diberi. Diberi. Makanya bagaimana aku letakkan ilmuku kepadamu sedangkan aku tidak mengenal kamu. Kan tetap aja jodohnya mengenal kan. Nah, terus ulama gimana? Iya, dia menyampaikan sesuai dengan referensi yang ada. Pelajaran. Nah, ilmu kepada Tuhannya yang tahu dia sendiri. Nah, lalu salahkah dia memberikan ilmu kepada yang lain, sedangkan dia tahu ilmu yang ada dia simpan? Iya, belum tentu tahu. Ada ilmu hasil pemberian Allah, maka beruntunglah orang diberi ilmu. Kan berarti ilmu itu pemberian. Berarti mereka belum tentu ya? Iya, yang tahu ya dia lah. Dirinya. Gitu.
bukan kita. Makanya yang satu, makanya kuletakkan ilmuku kepadamu, artinya diberi. Iya. Maka pergilah kamu dengan ilmumu, karena aku sudah memberi ampunan kepadamu. Pemberian. Tapi judulnya mengenal lagi. Maksudnya pergilah engkau dengan ilmuku. Nah, dengan apa yang dia tahu kan diberitahu. Ilmu itu kan tahu. Pergi kemana gitu Dia maksudnya. pergi kemana? Yang pertama dia dalam hidup dia tahu. Apa yang dia tahu itulah dia akan berangkat. Sekarang abang berbuat baik, dia pergi dengan kebaikan abang. Abang berbuat buruk, dia pergi dengan keburukan abang. Nah di sana mau tinggal tempat. Itu. Jadi ada ilmu hasil belajar, pendidikan, baca buku dari orang, ada ilmu hasil karunia. Maka beruntunglah disebut orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu beda. Ada kisah surat Al-Araf ayat 28. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu pula kamu dibangkitkan. Ya. Dalam kehidupan di bumi itu kamu hidup, maksud daripada kehidupan di bumi kan kita sudah tahu nih begini. Nah di bumi itu kamu mati, mati yang mana ini? Yang kita ingin tahu. Maksudnya kan jangan kita hidup di bumi itu kamu mati, lalu di bumi itu kamu dibangkitkan. Di sini ada dua versi, Pak. Di sini bukanlah kematian itu ruh berpisah dengan jasad. Tidak. Ya. Di sini kematian, di sini istilahnya ada kata dibangkitkan. Kan? Iya, iya. Dia bukan ruh berpisah dengan jasad. Artinya dia mati, ruh terkubur dari nih kalau kita bahasa jelasnya begini, Wan. Nih. Di bumi itu kamu hidupkan hidupnya si ruh. Iya. Ya kan? Iya. Di bumi itu kamu mati, nah si ruh mati. Mati dalam arti terkubur oleh satu perbuatan dosa. Titik ini kan dosa. Jadilah